warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurasya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 7 Halmahera Barat. Di sini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama rekan saya yaitu Ibu Wilhelmina Toori. Ibu ini merupakan guru kelas 6 di SD Negeri 7 Halmahera Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Ibu Nurasya. Mari silakan duduk. Iya, terima kasih Ibu Wilhelmina. Gimana kabarnya Ibu Wilhelmina hari ini? Wah, kabar saya hari ini sangat baik, Bu. Oh, iya. Terima kasih. Pantas saya lihat wajahnya Ibu Wilhelmina itu hari ini ceria sekali, ternyata kabarnya luar biasa Bu ya. Iya, terima kasih Oke. sekali. Terus bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa Ibu Wilhelmina. Oh ya Ibu Wilhelmina, hari ini percakapan kita hari ini itu tentang observasi nanti pada saat pembelajaran Ibu Wilhelmina berlangsung ya. Oke. Baik Ibu Wilhelmina, karena nanti saya akan mengobservasi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas, maka dari itu saya ingin melakukan perbincangan sebelum pelaksanaan observasi atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Oke, karena nanti saya akan mengobservasi Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Maka dari itu saya ingin melaksanakan perbincangan sebelum pelaksanaan observasi atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti. Iya. Jadi tujuan diadakannya percakapan praobservasi ini adalah sebagai langkah persiapan awal agar nanti pada saat melaksanakan pembelajaran sudah jauh lebih siap ya Bu ya. Iya. Supaya bisa melaksanakan pembelajaran yang optimal. Baik. Gitu. Oke. Nah, baik Bu, jadi pada kegiatan ini saya mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat observasi nanti. Bagaimana Ibu Wilhelmina, sudah siap? Iya, Bu, saya siap untuk menjawab setiap pertanyaan. Oke Ibu, jadi pada saat proses pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, berdasarkan perancangan modul ajar yang telah saya susun di sini, saya memiliki 4 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik antar teman kelompok. Yang kedua, melalui kegiatan minimal video, peserta didik mampu memahami perbedaan gerak rotasi dan revolusi melalui media audiovisual yang baik. Yang ketiga, melalui penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan hubungan bumi, bulan, dan matahari dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir atau yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas mengenai rotasi dan revolusi bumi, bulan, dan matahari dengan benar. Oke. Baik Ibu Wilhelmina, jadi dari 4 tujuan pembelajaran ini kira-kira capaian apa dalam pembelajaran ini yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih. Baik, untuk ada pengembangan dulu, saya ingin mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan siswa sebagaimana seperti pada tujuan pembelajaran tadi. Saya ingin mengembangkan sikap kerjasama peserta didik. Kemudian pada area pengetahuan yaitu memahami perbedaan gerak rotasi dan revolusi serta memahami hubungan bumi, bulan, dan matahari. Kemudian untuk area keterampilan Bu,
yaitu mempresentasikan hasil diskusi mengenai rotasi dan revolusi bumi, bulan, dan matahari seperti itu. Baik Bu, jadi area pengembangan yang Ibu ingin capai itu mencakup semua aspek, ya Bu ya, mulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan, untuk mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mulai dari model pendekatan, metode, dan juga strategi pembelajaran. Nah, baik Ibu, mengenai hal itu di sini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau yang kita kenal dengan pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik akan belajar sesuai dengan kesiapan belajar dan profil gaya belajarnya berbasis pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran saya nanti, saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan metode belajar tanya jawab dan interogasi. Oke. Jadi pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model PBL, pembelajaran based learning dengan metode pembelajaran diskusi. Nah, kelompok tanya jawab dan juga penugasan ya Bu. Lalu, apakah Ibu akan menggunakan media pembelajaran di dalam kelas? Iya Bu, nanti saat proses pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan pada pembelajaran nantinya? Jadi nanti saya akan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan juga video pembelajaran. Jadi nanti saya akan melihat ya Bu ya, setelah semua hal tadi yang Ibu sudah siapkan, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa dan juga di jam keberapa? Iya Bu, rencana saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu di kelas 6 dan pada jam yang pertama. Oke, terima kasih Ibu Helmina. Nah, nanti setelah kegiatan supervisi kelas ini selesai, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu, sebagai percakapan terakhir yakni percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Iya Bu, baik. Sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Baik Bu, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai hal yang akan kita laksanakan nanti, khususnya pada saat Ibu observasi dalam kelas dan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Baik Ibu Helmina, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Baik Bu, terima kasih kembali. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya Bu. Nah, saya kira sekian percakapan kita pada kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai jumpa pada kegiatan pasca observasi dan juga kegiatan observasi. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Bu, terima kasih kembali atas kunjungan. Terima kasih. Sampai jumpa ya Bu ya. Selamat siang Ibu Helmina. Mari Ibu. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum kita belajar? Baik. Ya, anak-anak. Bagaimana kawan hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Siap belajar? Siap.
Ya, terima kasih untuk Kak Putra yang sudah memimpin doa sebelum kita belajar. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau mengambil absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Semuanya hadir? Hadir. Iya. Kalau semuanya hadir, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sekali lagi Ibu undang untuk berdiri dan kita melakukan salah satu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Dengan hitungan yang akan Ibu hitung, yang ketiga langsung saja kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, Wariono proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, merdeka jiwamu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, tepuk tanganku untuk semangat. Silakan duduk kembali. Iya, anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya. Kalau siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tempat kehidupannya di mana? Bumi. Siapa yang bisa menjawab? Ibu bilang kalau yang bisa menjawab tangannya diacungkan. Mata di mana? Di mana? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka berada di mana? Di bumi. Ya. Ada yang lain lagi? Ada? Iya. Kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan itu ada di bumi. Bumi yang kita tempati saat ini. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita, dalam pembelajaran kita ini kita memiliki tujuan pembelajaran.
Sedangkan tujuan yang terakhir atau FA melalui kegiatan diskusi sebentar yang akan dilakukan, peserta didik dapat mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan kelas mengenai rotasi dan revolusi bumi, bulan, dan matahari dengan benar dan percaya diri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana siap anak-anak untuk belajar? Siap! Baik, jadi materi kita hari ini yaitu menjelajahi bumi, bulan, dan matahari. Dan sebelum ini Ibu akan kita akan menyaksikan bersama video pembelajaran. Hai Bel, kamu lagi ngapain? Ayo kita bisa menyaksikan bersama materi Wah, jadi ingat yang kita pelajari di kelas tadi tentang rotasi dan revolusi bumi. Oh, benar juga. Kayak galaksi, bumi berputar pada porosnya. Namanya rotasi bumi. Kalau nggak salah, karena bumi berotasi, jadi ada siang sama malam. Bagian bumi yang kena sinar matahari mengalami siang, kalau yang nggak kena sinar matahari mengalami malam. Tapi kita nggak bisa lihat rotasi bumi. Yang kita lihat itu namanya gerak semu harian. Oh, maksudmu gerakan yang membuat benda langit kelihatan bergerak ya? Iya, contohnya gerakan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Makanya kita bisa tahu bumi berotasi dari timur ke barat. Oh iya, ada satu lagi loh akibat dari rotasi bumi, yaitu adanya perbedaan waktu. Salina mau bertanya? Oh tidak. Berarti Salina sudah mengerti. Berarti sebentar kita akan masuk dalam pembagian kelompok yang dibentuk nanti. Walaupun posisinya sudah terbentuk kelompoknya ini, tapi sebentar akan menghitung dari 1 sampai 3. Jadi kalau dia dapat angka 1, berarti dia kelompok 1. Kalau dia dapat angka 2, berarti dia kelompok 2. Kalau dia dapat angka 3, berarti dia kelompok 3. Nah, pembagian kelompok ini, kelompok 1 akan diberi nama kinestetik. Kelompok 2 diberi nama dengan audiovisual. Nah, itu nama-nama kelompoknya. Dan kelompok ketiga diberi nama visual. Tepuk tangan dulu. Ya, sebelum kita sudah mempunyai kelompok, kita untuk memberikan kesadaran untuk melakukan tugas-tugas dalam kelompok kita sebentar nanti semua berdiri. Bagaimana lagu yang sudah dibacakan? Cita-cita. Ya? Ibu hitung mulai hitungan. Ya, anak-anak sekarang ibu di tangan ibu ini ada LKPD-nya. Jadi kelompok masing-masing akan mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan untuk setiap kelompok. Nah, kalau kelompok 1 inisiatif, di dalamnya ada bacaan yang harus dipelajari dan menjawab setiap pertanyaan yang
ada di lembar berikutnya. Sedangkan kelompok visual di sini ada gambar yang perlu kalian amati dan kalian bisa menjawab pertanyaan sesuai gambar tersebut. Sedangkan kelompok audiovisual dia harus mengamati video melalui laptop ini dan kalian bisa mengerjakan setiap pertanyaan yang terdapat dalam LKPD sesuai dengan video tersebut. Kelompok inisiatif mulai mengerjakan seperti petunjuk yang telah Ibu sampaikan ke kalian, silakan. Dan kelompok audiovisual pun demikian sesuai petunjuk yang sudah Ibu sampaikan, serta kelompok visual. Silakan. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Kelompok mana yang ingin mempertanggungjawabkan lebih duluan? Ya. Baik. Sekarang itu mempersilakan kelompok pertama, yaitu kelompok inisiatif. Pada kelompok inisiatif, silakan ke depan mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian. Ayo. Kami dari kelompok inisiatif akan membacakan hasil diskusi kami berdasarkan peristiwa di atas kekayaan apa yang bergerak, apakah kemungkinan matahari yang bergerak adalah bumi. Bagaimana pergerakan benda langit tersebut, bumi bergerak pada porosnya atau sumber. Disebut apa gerakan pada benda langit tersebut terutama bumi pada porosnya sendiri. Iya. Demikian hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok inisiatif. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok inisiatif. Memperoleh nilai 80. Tepuk tangan untuk kelompok inisiatif. Nah, anak-anak, jika hasil yang telah Ibu sampaikan dengan nilai 70, 80, yang 70 jangan dulu kecewa. Ya anak-anak? Ya. Perlu tingkatkan belajarnya. Jangan bosan-bosan belajar. Karena untuk menjadi orang yang sukses, kita harus banyak belajar. Belajar itu bukan saja di sekolah, tapi di rumah. Karena waktu yang paling banyak untuk kita kali ini, selain Ibu pulang sekolah
Ya, baik anak-anak, setelah kita belajar dengan materi yang telah kita lewati bersama, bagaimana perasaan kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan dari awal pembelajaran kita, bagaimana perasaan kalian? Iya, senang ya. Jadi kita semua tahu bahwa matahari itu selalu bersinar. Tapi kadang-kala tidak setiap waktu itu matahari dia bersinar, karena kadang-kala ada waktunya hujan. Kalau hujan kan matahari tidak pernah nampak, ya kan? Yang ada hanya deras hujan yang turun membasahi bumi. Nah, dan bumi ini selalu berputar pada porosnya. Jadi pada kesimpulannya bahwa bumi inilah yang berputar mengelilingi matahari. Nah, baik anak-anak, dari penyampaian yang sudah Ibu sampaikan lewat menjelajahi bumi, matahari, dan bulan, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak? Atau dari Putra, bagaimana? Tidak. Ya, kalau memang tidak, mengingat waktu sudah menunjukkan jam istirahat bagi kita, maka materi kita di pagi hari ini Ibu akhiri, dan kita akan jumpa kembali dalam materi berikutnya dengan tugas-tugas yang baru pula. Tetap semangat anak-anak. Tetap semangat. Bagaimana ekspresinya kalau semangat? Ayo, kalau ekspresi semangat seperti apa? Yang dari awal tadi Ibu tanyakan. Tetap semangat. Bagaimana ekspresinya kalau menunjukkan tetap semangat kalian dalam materi hari ini? Bagaimana? Semangat. Yang lebih semangat lagi, tunjukkan bagaimana? Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, baik, Ibu akhiri. Sampai jumpa dan selamat. Selamat pagi Ibu Helmina, apa kabar? Kabar baik, Bu. Nah, Ibu Helmina, pada hari ini saya ingin mengajak bercakap-cakap tentang pelaksanaan observasi yang dilaksanakan kemarin. Jadi tujuan kita di sini untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan observasi yang telah dilaksanakan sama Ibu Helmina. Baik. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama, seiring berjalannya kegiatan observasi kemarin, gimana perasaannya Ibu Helmina nih? Ya, seiring berjalannya kegiatan observasi yang telah dilaksanakan, saya merasa sedikit gugup pada awalnya. Tetapi semakin lama saya menjadi lebih nyaman. Oke. Hal ini karena saya fokus pada pembelajaran dan kebutuhan siswa di kelas. Saya berusaha untuk memastikan bahwa semua rencana pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan dan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang telah kita lakukan. Oke, baik. Jadi hal yang Ibu Helmina rasakan itu, merasa gugup, itu hal yang biasa ya Bu ya. Tapi saya melihat di sini Ibu Helmina bisa menyesuaikan, mengendalikan dirinya menjadi rileks, santai, nyaman, ya Bu ya.
Nah, pada pembelajaran yang telah Ibu laksanakan nih, di area apa yang Ibu telah kembangkan? Ya, saya telah melakukan pengembangan di ranah sikap, ya, pengetahuan dan juga keterampilan. Saya telah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bekerja sama menyelesaikan tugas. Kemudian saya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi perbedaan gerak rotasi dan revolusi serta memahami hubungan bumi, bulan, dan matahari, dan mereka mampu mendemonstrasikan di kelas. Baik. Jadi di sini ada 3 area yang Ibu kembangkan ya. Menurut Ibu nih, apakah ketiga area yang telah Ibu kembangkan bisa dikatakan berhasil? Baik, iya Bu. Menurut saya semua area yang saya kembangkan sudah cukup berhasil karena melihat sebagian besar peserta didik mampu untuk bekerja sama dengan baik, menyelesaikan tugas yang diberikan, dan juga peserta didik sudah mampu dalam memahami materi yang diberikan dengan baik, yaitu perbedaan gerak rotasi dan revolusi serta memahami hubungan bumi, bulan, dan matahari. Oke. Baik Ibu Wilhelmina, dari pembelajaran yang Ibu laksanakan, kira-kira kendala atau tantangan seperti apa yang Ibu hadapi? Baik, dalam pembelajaran yang saya laksanakan, salah satu tantangan utama yang saya hadapi adalah memastikan keterlibatan aktif dari seluruh siswa di kelas. Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Nah, dan tidak semua siswa mampu merespon dengan cepat terhadap materi yang disampaikan. Terkadang ada beberapa siswa yang nampak kurang termotivasi atau kesulitan untuk fokus. Oke, baik. Nah, melihat tantangan seperti ini, kira-kira menurut Ibu nih, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Oke, jadi hal ini bisa terjadi Bu karena perbedaan gaya belajar, tingkat pemahaman yang beragam, dan motivasi belajar yang rendah. Siswa memiliki cara belajar dan kecepatan pemahaman yang berbeda, sehingga beberapa kemungkinan merasa tertinggal atau bosan. Oke. Jadi melihat berbagai penyebab tersebut, apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Baik. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, rencana ke depan adalah menerapkan diferensiasi pembelajaran yang lebih efektif, dengan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Saya juga akan mengintegrasikan aktivitas yang lebih variatif dan menarik untuk meningkatkan motivasi siswa, serta bisa menciptakan lingkungan kelas yang lebih interaktif dan partisipatif. Selain itu, manajemen kelas akan diperkuat dengan aturan yang jelas dan dukungan emosional bagi siswa yang membutuhkan, sehingga mereka dapat lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu Wel. Jadi Ibu telah membuat rencana untuk kedepannya, dan rencana ini Ibu sudah sangat luar biasa. Semoga rencana ini bisa Ibu realisasikan dengan baik ya Bu ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Nah, ya Ibu, jadi saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana dan hasilnya seperti apa. Nah, untuk pelaksanaan rencana ini kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya? Baik Bu, untuk realisasinya sendiri saya akan laksanakan secepatnya. Tapi saya belum bisa menentukan tanggal pastinya kapan, karena saya masih perlu waktu untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke. Baik Ibu, untuk merealisasikannya ini, dan belum tentu kapan ya tanggalnya, Ibu Wilhelmina belum tahu. Karena saya masih perlu waktu untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya.
Oke. Baik Ibu untuk merealisasikannya ini dan belum tentu kapan ya tanggalnya Ibu Helmina belum tahu kapan, tapi semoga dalam realisasinya nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Ya. Baiklah Ibu Helmina, saya rasa perbincangan kita untuk hari ini tentang observasi yang telah dilaksanakan, saya rasa cukup sekian dan saya sangat apresiasi. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih.